Mereka tidak lagi menaklukkan Anda dengan rantai. Mereka menaklukkan Anda dengan bantal, layar, dan kenyamanan. Mereka membisikkan lagu Nina Bobo kenyamanan sambil menguras kekuatan Anda. Mereka tidak ingin Anda tajam. Mereka ingin Anda terbius, patuh, buta. Kebebasan telah digantikan oleh dopamin, utang, dan gangguan. Kenyamanan ditawarkan bukan sebagai kebaikan, tetapi sebagai racun yang disamarkan sebagai kemewahan. Seorang pria yang mendambakan kenyamanan akan berlutut untuk mendapatkannya. Populasi pria yang lunak lebih mudah dikendalikan daripada legiun pejuang. 1. Kenyamanan adalah racun. Comfort is poison. Kenyamanan adalah pembunuh senyap yang tidak menghancurkan Anda dengan cepat, melainkan membusukkan Anda perlahan. Penguasa membanjiri dunia Anda dengan kemudahan karena kenyamanan menumpulkan ketajaman Anda. Pria yang ketakutan akan kelaparan akan menjual jiwanya untuk roti. Pria yang kecanduan kenyamanan akan memohon untuk dipimpin. Inilah cara para penguasa mengendalikan. Melalui selera Anda akan kemudahan. Kaum Stoa mengajarkan bahwa perjuangan adalah tempaan. Kenyamanan melelehkan baja menjadi besi tua yang tidak berguna. Jika Anda ingin dihormati dan tak tersentuh, Anda harus mematikan kecanduan pada kenyamanan. Kenyamanan membuat Anda rapuh. Latih diri Anda untuk mendambakan disiplin dan menyambut ketidaknyamanan seperti sekutu. Setelah Anda berhenti takut padanya, tidak ada yang bisa menggunakannya melawan Anda. 2. Kepatuhan berdasarkan desain. Obedience by design. Kepatuhan bukanlah alami, melainkan direkayasa. Sejak lahir Anda dilatih untuk tunduk kepada otoritas. Sistem membutuhkan Anda dijinakkan. Kepatuhan menguntungkan. Pria yang patuh mengawasi dirinya sendiri. Ia ragu untuk berbicara dan menelan kebenaran. Penguasa takut pada penolakan Anda, bukan kekuatan Anda. Mereka memanipulasi Anda untuk merantai diri sendiri. Cambuknya ada dalam pikiran Anda sendiri. Kekuatan tidak menghormati yang patuh, melainkan menggunakannya. Kekuatan menghormati pria yang hanya menaati kode etik sendiri. Kepatuhan membangun sangkar, pembangkangan membangun pria. 3. Kebutaan melalui ilusi. Blindness through illusion. Anda diperintah oleh ilusi, bukan kekuatan. Ilusi adalah bayangan di dinding yang berpakaian seperti kebenaran. Mereka membutakan Anda dengan terlalu banyak cahaya, 1000 gambar yang menyilaukan, sehingga Anda tidak melihat rantai di pergelangan tangan Anda. Trik terbesar bukanlah penyensoran, tetapi membanjiri Anda dengan kebisingan. Sementara Anda berargumen dan menggulir layar, mereka mempererat cengkeraman mereka. Penguasa Machiavellian tahu masa membutuhkan cerita lebih dari fakta. Roti dan sirkus adalah alat kuno. Gangguan membuat massa menjaga penjara mereka sendiri. Untuk bebas, pertajam penglihatan Anda. Pertanyakan setiap citra, janji, dan narasi. Belajarlah untuk melihat apa yang tersembunyi. Ketika Anda menembus ilusi, Anda berhenti menjadi bidak dan mulai menjadi pemain. Pria yang tidak bisa dibutakan, tidak bisa dikendalikan. 4. Kekuatan menghormati rasa sakit. Power respects pain. Rasa sakit adalah mata uang kekuasaan. Kenyamanan dan kesenangan tidak membeli apa-apa. Rasa sakit adalah pematung. Ia mengukir Anda menjadi lebih tajam, lebih keras, dan tak tersentuh. Penguasa takut pada pria yang nyaman dengan kesulitan. Karena pria seperti itu tidak dapat disuap, tidak dapat dihancurkan, dan tidak dapat dimiliki. Para penakluk tidak dibesarkan dalam sutra, tetapi dalam kelaparan, pengasingan, pengkhianatan, dan kehilangan. Kekuatan menghormati ketahanan, resilience, bukan kenyamanan. Rangkul rasa sakit seperti pemangsa. Rasa sakit bukanlah hukuman, itu adalah inisiasi. Ketika Anda melatih pikiran untuk melihat rasa sakit sebagai kekuatan, Anda menjadi kebal terhadap kendali mereka. 5. Mata pemangsa, the predator's eye. Kekuatan mengalir kepada mereka yang melihat, menyerang, dan mengendalikan lebih dulu. Anda harus meninggalkan tatapan lembut mangsa dan mengadopsi kejelasan dingin mata pemangsa. Pemangsa mempelajari segalanya. Getaran suara, keraguan dalam isyarat, keserakahan di balik senyum. Ia bergerak dengan kepastian. Anda harus melihat seperti rubah, menyerang seperti singa. Visi ganda ini membuat Anda tak tersentuh. Orang-orang adalah topeng yang menutupi keinginan, ketakutan, dan kelemahan. Pemangsa melihat di bawah topeng. Ia hanya menilai tindakan, pola, dan hasil. Ini adalah dominasi psikologis. Seni membuat orang lain menari, sementara Anda mempertahankan keheningan. Teastu kemandirian Machiavellian, Machiavellian independence.
Ketergantungan adalah rantai termanis. Ketergantungan adalah kepatuhan yang tersamar. Pria Machiavellian mencari kemandirian dalam setiap bentuk, finansial, emosional, intelektual. Ini adalah inti dari ketidaktertentukan. Pria yang tidak membutuhkan apa-apa, tidak dapat dikendalikan. Orang bijak menggunakan sumber daya sistem, menerima hadiah dan kenyamanan, tetapi tidak pernah bergantung pada mereka. Stoicisme menjadi perisai Anda. Pria stoik mengurangi kebutuhannya, sehingga tidak dapat dipersenjatai. Kemandirian adalah kekuatan untuk memilih, bukan rasa takut akan koneksi. Anda membangun aliansi dari strategi, bukan kebutuhan. Menjadi tak tersentuh, becoming untouchable. Ketidaktertentukan adalah keadaan kekuatan di mana tidak ada yang eksternal dapat mengguncang, mengontrol, atau menghancurkan Anda. Anda tidak membengkok, Anda membuat orang lain membengkok. 10 pilar ketidaktertentukan. 1. Penguasaan diri. Pria yang tak tersentuh mengamati emosi tetapi tidak mematuhinya. Ia memiliki dirinya sendiri. 2. Pelepasan dari hasil. Tidak terikat pada ketakutan kehilangan. Pria yang tidak takut apa-apa memiliki segalanya. 3. Kehadiran yang dihitung. Membiarkan keheningan berbicara dan kelangkaan menciptakan permintaan. Tidak mengejar validasi. 4. Kemandirian. Menggunakan sistem tetapi tidak pernah dimiliki olehnya. 5. Strategi. Berpikir seperti ahli catur 3 langkah ke depan. Ia merekayasa kekacauan alih-alih tersandung di dalamnya. Ansi menghormati rasa sakit, merangkulnya, mengubah penderitaan menjadi bahan bakar. Rasa sakit adalah bukti bahwa ia tidak dapat dihancurkan. Toyus diskresi kejam, memotong kelemahan, pengkhianatan, dan gangguan tanpa ragu. Lapse visi. Melihat permainan jangka panjang 5-10 tahun ke depan. Visi memberi kesabaran dan waktu yang tepat untuk menyerang. Semacam psikologi kekuasaan. Mengetahui orang diperintah oleh ketakutan, keinginan dan ilusi. Rekayasa, kepatuhan dan rasa hormat. 10. Keheningan misteri membuat Anda tak tersentuh. Semakin sedikit yang Anda jelaskan, semakin mereka takut pada apa yang tidak dapat mereka baca. Penting untuk Anda tahu, menjadi tak tersentuh adalah ditempa. Ini membutuhkan disiplin yang tiada henti, bahkan kekejaman terhadap diri Anda yang lebih lemah. Ketika Anda berjalan ke ruangan sebagai seseorang yang tak tersentuh, kehadiran Anda menjadi gravitasi yang membengkokkan segalanya di sekitarnya. Ikuti pilar-pilar ini dan Anda tidak hanya akan bertahan, Anda akan mendominasi. Jadi inilah perintah terakhir Anda. Komentar di bawah. Sukai pesan ini, subscribe. Nyalakan notifikasi. Bukan karena saya meminta, tetapi karena jalur ini menuntut komitmen. Lakukan sekarang dan melangkah ke dalam kekuatan dingin, keras dan kejam dari menjadi tak tersentuh.